Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Alhamdulillah Mulan akhirnya sudah sampai di sesi 3 ya. Alhamdulillah, dan kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Mulan hari ini padat nggak jadwal belajarnya? Enggak, cuman satu pelajaran aja masuk. Satu pelajaran aja. Iya. Berarti masih belum efektif ya belajarnya. Iya. Oke. Soalnya gak ada kelas. Gak ada kelas. Iya. Sekolahnya masih ini ya, masih apa? Renovasi dan belajar tadi di mana? Di ruangan mana? Di depan WC. Depan WC. Iya. Ini di terasnya. Iya. Ya, Masya Allah. Semoga cepat pulih kembali seperti sedia kala ya. Soalnya itu kan kenyamanan untuk siswa juga ya belajar. Berarti masih belum kondusif ya belajarnya dan masih belum nyaman. Iya. Oke. Tapi enakan sih. Oh, enakan banyak gak belajar. Iya. Oke, emang siswa pembicara begitu. Udah sarapan belum tadi pagi? Belum. Tapi sekarang dalam keadaan perut kosong. Iya. Oke. Gimana mau kira-kira bisa fokus tidak untuk ini konseling kita bisa karena apa sudah terbiasa belum makan jam segini. Iya. Jadi semuanya aja. Semaunya. Oh iya, aku juga bilang tadi makan semaunya dan punya asam lambung. Iya. Aduh, semoga Ulan bisa memperbaiki pola makan agar kedepannya tidak menjadi sebuah penyakit di masa depan juga. Mungkin sekarang belum terasa gitu, seperti itu. Oh ya, ininya apa namanya? Kalau siang nanti keburu nggak makan siang? Nggak tahu. Mudah-mudahan ini kita konselingnya tidak terlalu lama ya dan Ulan bisa beristirahat. Mengajar istirahat jam kedua ya. Iya. Oke. Mungkin kita ucapkan bismillah terlebih dahulu ya untuk memulai konseling kita di sesi 3 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah membimbing kita dalam proses konseling kita di sesi 3 ini. Izin bertanya, apakah Ulan ada perubahan nggak untuk dari sesi sebelumnya lalu ke sesi ini, dan lumayan jedanya lumayan cukup lama ya berhari-hari. Iya. Apa yang terjadi pada diri Ulan? Perubahannya apa? Sekarang banyak ketawanya. Oke, Masya Allah, banyak ketawanya. Iya. Gitu ya. Kira-kira kapan nih terakhir kali Ulan merasa senang ini? Pas udah curhat ke ibu. Curhat ibu, dari minggu kemarin berarti Iya. ya, Masya Allah. Nah, sangat merasa senang dan banyak ketawa ini terakhir kali Ulan merasakannya hari apa? Terakhir apa ya? Lupa. Artinya di peristiwa lain gitu. Terakhir kali Ulan merasakan ketawa-tawa senang akhirnya Ulan dapat momen gitu kapan? Di minggu di akhir-akhir ini. Setelah sesi kita di sesi 2 ya, dan sebelum ke sesi 3 kapan Ulan mendapati momen itu? Hari Senin. Oke. Lagi di mana? Di sekolah. Di sekolah. Berarti hari Senin di sekolah bersama teman-teman berarti? Iya, jadi udah gitu kan pulang sekolah suka main dulu gitu, jalan-jalan, motoran gitu. Jadi suka seru gitu. Jadi Ulan lebih senangnya banyak menyempatkan waktu bersama teman-teman gitu ya, banyak meluangkan sama mereka aja, dan Ulan merasa itu sebuah kesenangan buat Ulan, lebih ceria gitu ya. Lebih banyak tertawanya ya. Apa saja kegiatan sama teman-teman? Ya ngobrol, bercanda gitu. Saling ngeledek. Oke, intinya saling canda aja gitu ya, saling canda gitu. Itu biasanya suka di mana Ulan? Apakah Ulan yang main ke rumah teman atau gimana? Atau lagi di mana gitu? Kalau ketemu, kalau mau jalan-jalan udah gitu ketemu di jalan ngobrol dulu. Oke, jadi nggak langsung pulang ke rumah. Iya. Gitu ya. Posisinya berarti masih pakai baju seragam dong? Iya. Oke. Kalau nyampe ke rumah jam berapa? Jam 4. Jam 4 sore ya? Iya. Asar. Hari Senin ya, bersama teman-teman.
itu kan apa ya, dari sesi 1 ke sesi 2 naiknya itu sedikit banget gitu ya. Karena Ulan juga mengatakan perubahannya juga sedikit. Terakhir Ulan mengatakan ada di sesi 4. Nah berhubung sekarang udah ada pertemuan di sesi 3, apakah dari kemajuan Ulan yang merasa lebih banyak cerianya ini kira-kira ada di sesi berapa, ada di skala berapa nih? 7, Masya Allah. Boleh diceritakan nih skala 7 maknanya bagi Ulan tuh gimana? Jadi lebih ke ceria, pas itu kan banyak sedihnya gitu. Ya, Kalau sekarang ceria banget. ceria banget. Apa yang membuat Ulan itu ceria banget tuh apa? Gak tahu, Ulan juga suka tiba-tiba ketawa gitu. Ya gak jelas juga ya. Iya. Kalau tiba-tiba ketawa gitu. Kalau suka tiba-tiba ada yang kita ingat udah gitu, itu kan yang lucu di otak, tiba-tiba itu ketawa. Nah, oke, contohnya coba real time biar saya juga ikut senang juga membayangkannya. Kan Ulan suka banyak ngomong, udah gitu kata orang udah gitu Ulan suka deket-deket sama cowok gitu, ketawa-ketawa. Kata dia, kalau bahasa Sundanya ya, si Ulan mah belum laki mah dasar si Jule. Gitu. Oke, candaan teman-teman gitu ya. Iya. Karena Ulan mungkin lebih banyak pertemanan dengan cowok, jadi disangkut pautin sama si Jule yang lebih viral. Iya, pas datang ke sekolah tadi juga, artis Jule ada. Tapi kan kelakuannya nggak kayak Jule kan? Iya, jadi Nggak kayak Jule tapi enggak. Cuman maksudnya teman-teman ngebecandain Ulan itu ini banyak teman cowoknya. Iya. Cuman ledek-ledekan tapi ya Iya. seperti itu. Tapi itu membuat Ulan lebih senang gitu, lebih ceria aja gitu daripada menggenggam sebuah kesedihan atau dan lain sebagainya. Itu membuat Ulan lebih senang. Iya. Kalau boleh tahu, ada merasa itu teman dekat atau memang teman sekelas atau gimana? Teman sekelas. Teman sekelas juga, tapi ada yang teman dekat banget nggak? Nggak ada. Oh nggak ada, jadi semuanya sama aja gitu Iya. ya. Nah, sekarang alhamdulillah ya udah ada kenaikan. Sekarang Ulan ada berada di skala 7, dan skala 7 ini Masya Allah sangat luar biasa ya, progresnya dari 4 ke 7, Masya Allah gitu kenaikannya. Nah, apakah dari selama kemarin dari sesi 2 ke sesi 3 ini ada hambatan yang Ulan temui nggak? Enggak. Ini kan kemarin yang di sesi 2 Ulan terakhir, Ulan ini melukai diri ya, seperti itu. Nih hari apa kering lukanya? Suka seminggu 2 minggu gitu. Seminggu 2 minggu, tapi sekarang coba lihat. Tapi Ulan pas pulang dari sini tuh ya itu lagi. Iya. Ini tambah ini ya. Ini nggak pakai coklat juga. Iya, enggak, soalnya takut infeksi kan, infeksi. Iya. Infeksi. Nah, seberapa sering Ulan dalam 1 minggu seperti ini? Masih seperti ini. Berarti dari habis sesi 2 kemarin pernah lagi 1 kali? Iya. 1 kali, tapi setelah itu udah berapa kali? Enggak nih berarti berhenti. Ya udah beberapa hari yang lalu, lumayan ya, 1 mingguan kan ada. Iya. Ya waktu terakhir kita tuh waktu itu hari apa, Rabu kan? Ya, Iya. ya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah itu sekarang Selasa ya. Apakah ada rasa yang masih ini Ulan ketika melakukan hal itu tuh ya itu Ulan belum bisa yang Ulan katain, Ulan sampai ke saya belum bisa mengontrol emosi itu kan? Iya. Tapi setelah itu Orang yang kayak waktu pas setelah sesi 2 Ulan tidak melakukan separah sebelumnya. Iya. Tapi kalau sebelumnya nih, sebelum kita melakukan sesi, berapa kali Ulan kayak seperti itu? Dalam 1 minggu aja berapa kali? Sih bisa 3 kali. Dalam 1 minggu bisa Iya. 3 kali Ulan melakukan melukai diri seperti itu. Itu bendanya suka pakai apa aja biasanya? Ya kayak silet, Berarti ganti-ganti kaca, iya gitu.
gitu. Iya, Silet, terus kaca, apalagi. kayak kan kalau di kamar Ulan suka ada pisau. Ngapain pisau ada di kamar? Kenapa nggak di dapur? Pisau kecil Oh, ya. pisau kecil. Jadi suka kalau kan Ulan kalau lagi bosan suka di kamar tuh pasak-pasakan apa aja di Masak-masaknya suka potong-potong di dapur di kamar Iya. gitu, motong-motonginnya. kalau bosan gitu. Oke. Kalau ada barang kayak plastik gitu suka sama pisau gitu. Iya, jadi si pisau itu dipakai untuk pisang-pisangan gitu ya. Pisang-pisangan apa? Harusnya pakai gunting, pakai pisau gitu ya. Kayak ada benda plastik apa iseng-iseng gitu. Iya. Iya, kirain masak-masak di kamar ada pisau. Sekarang masih suka disimpan di kamar? Enggak. Dialihkan ke dapur pada Iya. tempatnya. Iya. Oke. Selain pisau, suka pakai pisau, cutter pakai Enggak. pisau, silet, terus apa lagi tadi? Kaca. Ada lagi nggak pernah Nggak lagi ada. memakai lagi yang lain? Ya, berarti sering itu. Tapi kalau pakai peniti? Enggak. Oh enggak. Tidak, 3 benda ya, pisau, silet, sama kaca. Iya. Itu pun kaca kalau ada pecahannya ya. Ya. Tapi pecahannya yang kemarin diberesin semua nggak? Atau masih ada yang tersimpan di kamar? Dibuang. Makanya masih ada yang tersisa di kamar. Jadi kalau Ulan kayak mau ke distrek, mau melukai diri, gampang ada benda itu gitu. Iya, makanya Itu Ulan ituin aja buang. dibuang. Sekarang udah bersih, yakin. Iya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Ulan kedepannya bisa lebih menyadari lagi ya tentang hal ini gitu, bisa mengontrol emosi Ulan yang seperti Ulan harapin di sesi konseling kita kali ini adalah itu dari keseluruhannya semoga Ulan bisa menuntaskan dari perilaku yang sering Ulan lakukan ini gitu, kebiasaan yang memang kebiasaan tidak baik gitu ya. Hambatannya bisa dibilang kita ya masih ada, tapi alhamdulillah segini juga Ulan dari sesi 3 ke sini, dari melukai diri dari seminggu 3 kali, sekarang cuma berarti 1 kali ya. Iya. 1 kali ada penurunannya. Lalu selain Ulan kemarin pernah merasain rasa senang ya, rasa senang di hari Senin ya. Di hari Senin kan Ulan ngerasa senang aja gitu sama teman-teman, bisa ketawa-ketawa, ngobrol, candaan, ngalir ngidul sendanya. Iya. Kayak gitu, dan itu membuat Ulan bahagia. Kenapa, apa sih yang menjadi Ulan merasa sangat bahagia tuh? Ada perasaan rasa di apa sama teman-teman gitu? Ya jadi Ulan tuh tiba-tiba ketawa aja kalau suka ingat sama yang hal lucu gitu. Ya, kalau misalkan teman-teman kan ada teman nih, apakah ada perasaan merasa diterima kah atau bagaimana gitu? Ada, soalnya semua juga ketawa. Oke, jadi ketika Ulan bisa menyenangin orang, yang menyenangin teman-teman, itu ada rasa bagi diri Ulan merasa diterima oleh teman-teman. Iya. Ada rasa apa di dalam diri Ulan? Merasakan apa gitu sama teman-teman tuh? Nyaman. Ada kehangatan. Iya. Gitu ya. Ada rasa nyaman, kehangatan. Maka itu yang bisa membuat Ulan itu lebih bahagia, lebih ceria. Iya, Karena dari tadi juga ketawa mulu. Oke. Karena teman-teman ini merasa ada diri Ulan ada kenyamanan dan kehangatan ya, gitu. Nah, Ulan pernah nggak dalam satu waktu jika ditarik lagi ke belakang, ada rasa positif lagi nggak yang Ulan rasain? Enggak. Mungkin boleh diingat-ingat kapan gitu. Kayak misalkan Ulan tuh ini pernahkah Ulan itu merasa bahwa di dalam hidup Ulan tuh pernah merasakan berani gitu di dalam hidup gitu. Terus lebih ceria, lebih berani gitu, lebih happy. Pernah? Kapan itu? Pas Jumat pas kubaran OSIS. Gimana ceritanya? Boleh diceritakan ya? Masih ingat ya itu Ulan pakai baju apa waktu itu? Seperti masih di sekolah ya, lingkungan sekolah, pakai baju apa? Enggak, baju bebas. Pakai baju bebas. Berarti batuk. Iya. Minum dulu nggak? Mau minum dulu sebentar ya.
Ibu maaf Iya, ya. nggak apa-apa. Ini ya, batuk udah lama. Ini itu cuacanya Dingin. jadi bukan kan Ulan ini gerah. Oh, Jadi kan panas. kalau asma itu nggak boleh gerah. Oh gitu. Iya. Pas nanti kos nggak? Boleh. Boleh. Sebentar ya. Sama naik bu. Sebentar. Ini jangan terlalu ini suara ini nggak terlalu apa gede banget, nggak apa-apa segini cukup nggak? Kita lanjut selanjutnya. Kayak gitu. Iya. Jadi kayak ya boleh kepanasan. Jadi kepanasan tapi jangan dulu. Oh, Kalau udah keringatan itu kayak mau kamu sekarang keringatan nggak? Iya. Saya jadi ini panik ini. Kalau kayak gini seperti nggak bisa. Masih bisa lanjut tidak? Masih bisa. Tapi kalau ada apa-apa bilang aja ya, jangan memaksakan. Oke. Kita lanjut tadi sudah sampai mana? Tadi tuh Oh, sampai sampai pas ada kegiatan OSIS. Ya, ada kegiatan bulan merasakan hal yang sama waktu kegiatan OSIS di hari Jumat memakai baju bebas. Ya. Itu berarti Ulan ikut organisasi OSIS dong? ya Oke, coba boleh diceritakan apa yang terjadi? kan kalau apa sih namanya tuh program kerja yang nah itu terus ke depan nah begitu ada yang berani ya Allah ambil yang ke depan bacain itu yang ada di HP Yang ada di HP. Jadi Ulan proper itunya udah ada tesnya. udah Terus kemarin tuh lagi ada kegiatan OSIS, ada proper harus membacakan proper Iya. gitu, dan tidak semua teman-teman tidak ada yang berani dan hanya Ulan yang berani ke depan. Iya. Nah, ada perasaan apa ketika waktu itu Ulan seperti itu? jadi kayak kalau di itu ya di hati itu kayak berani banget ya Bangga. gitu ya Ulan ngerasa bahwa diri aku berani loh gitu, dan Ulan ada rasa bangga kan di dalamnya. ada Insya Allah, dan Ulan di situ merasa sangat senang. Iya. Ya, merasa teman-teman ada kehangatan di dalam merasa Iya, kan diterima. soalnya Ulan gimana ya kan kalau udah akrab itu kayak ngomongnya berani aja cepet-cepet gitu tapi kalau baru ketemu tuh malu-malu Kita apa-apa ya kan belum kenal. Kenal kata saya. Nah, oke. Sekarang mungkin sekarang Ulan boleh relax kan? Kaliannya relaxkan ya. Relaxkan saja. Seperti biasa Ulan setelah relaxkan badannya tutup mata. Ya, tutup mata secara perlahan. Sekarang saya ingin Ulan membayangkan pada situasi pada saat Ulan kemarin gitu ya. Pada saat kembali Ulan pada situasi kegiatan OSIS ya. Kemarin ada kegiatan OSIS, lalu Ulan harus membacakan program kerja, dan Ulan seberani itu di dalam hidup
bangga itu muncul, Wulan ceria dan senang sekali Wulan itu adalah dalam kembali lagi ke situasi. Nah, kalau boleh saya tahu, jika rasa ini dianalogikan, ada di bagian tubuh mana Wulan rasain? Sini. Di bagian dada ya. Ya boleh seperti itu kan bagian dadanya. Kalau boleh saya tahu ini rasa yang Wulan rasakan ini berbentuk atau tidak? Berbentuk bentuknya seperti apa? Kayak bahagia aja. Bentuknya seperti misalkan bulan segitiga atau apa gitu, bentuknya seperti apa? Enggak berbentuk bulat. Warnanya apa? Lihat Berbentuk bulat. Besar atau kecil? besar. Besar. Saya ingin Wulan fokuskan pada rasa ini. Bentuknya bulat ya, lalu warnanya putih dan ukurannya besar. Saya ingin Wulan fokuskan pada rasa yang hadir dan rasa ini muncul, lalu Wulan semakin masuk ke dalamnya, ke dalam rasa yang Wulan rasakan. Bayangkan bahwa tubuh Wulan ini masuk ke dalam rasa itu. Secara perlahan rasakan rasa yang sangat Wulan merasa bangga pada diri ini masuk ke dalam lingkaran itu. Sekarang saya ingin Wulan koneksikan kembali Wulan di masa kecil. Adakah atau pernahkah rasa ini muncul di hidup Wulan? Pernah. Di umur berapa tahun? 5 kali. 5 tahun. Kurang lebih umurnya di 5 tahun ya. Di 5 tahun. Ini Wulan sendiri atau bersama orang lain? Bersama orang lain. Di dalam atau di luar ruangan? Di luar ruangan. Di luar ruangan. Kalau boleh tahu, Wulan masih ingat nggak Wulan apa yang terjadi setelah Wulan kan pas TK itu kayak manaskan gitu. Nah udah gitu Wulan kan suka berenang. Wulan itu kan manaskan tuh ke waterbook. Nah ya di situ muncul ketawa-ketawa gitu, bercanda, main air. bersama siapa kalau boleh tahu? Sama teman-teman gitu. Dulu waktu itu saat Wulan di umur 5 tahun, Wulan ini bersama teman-teman setelah kegiatan manasikan, Wulan ini ada kegiatan selanjutnya yaitu rekreasinya berenang ya. Lalu kemudian Wulan bisa ketawa-ketawa bersama teman-teman, ketawa-ketawa bersama guru gitu, seperti itu. Baik. Ada rasa apa yang muncul selanjutnya dalam hidup Wulan pada saat itu? Gak ada. Iya. Jadi kalau boleh dinamai rasa apa itu yang muncul pada diri Wulan pada kondisi itu? Kebahagiaan. Bahagia gitu ya. Iya. Apa Wulan menyepakatinya namanya apa ya? Rasa yang Wulan muncul pada kondisi itu tuh apa? Bahagia kah? Iya bahagia. Bahagia. Lalu sekarang saya ingin ini ya, boleh tidak sekarang saya berbicara pada diri Wulan yang merasa bahagia.
iya bang, iya pada kondisi apa aja nih Ulan muncul bahagia ini muncul pada Ulan? kayak lagi main Insiden terakhir apa itu? Ya kayak bahagia ini untuk Ulan ini maknanya apa? biar bisa lupa sama yang hal-hal sedih. Biar bisa lupa sama hal-hal sedih ya. Ya, Baik, saya sekarang izin balik lagi ke diri Ulan ya. Nah, Ulan, apakah tadi sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Bahagia? sudah. Bahagia ini selalu bahagia kalau melihat Ulan bahagia. Coba apa yang ingin kamu tambahkan dari bahagia ini pada diri Ulan? Ya, jadi makasih aja sebenarnya gitu udah bisa membuat orang bahagia. Jadi terbuka aja sama hal-hal yang buat ulang gitu berpikiran gitu. Jadi Ulan itu suka lupa kalau bahagia ini muncul, Ulan merasa lupa gitu ya. Iya. Akan hal-hal sedih gitu Ulan. Nah, apakah bahagia ini selalu Ulan sadari bahwa ini ada gitu di diri Ulan? Ada. Sadar tapi hal itu ada. Sadar. Tapi Ulan sering memunculkan itu atau tidak? Sering. Dalam sehari selalu muncul atau memang ditekan menghilang atau bagaimana? Jadi bisa kalau itu kayak senang banget. Tapi kalau udah kesini suka sedih. Jadi bahagia ini muncul ketika dominannya itu bersama orang lain, Iya. khususnya bersama teman-teman. Iya. Kalau kembali ke rumah, jadi bahagia ini murni kembali gitu, gak ada gitu. Jadi bahagia ini muncul ketika memang orang ini bersama teman-teman, berada di lingkungan sekolah, seperti itu. Tapi kalau di rumah, gimana ini? Bahagia ini muncul atau tidak ini? Kadang-kadang Kadang-kadang dalam situasi apa kalau muncul di rumah? kayak kalau bahagia itu di rumah tuh kayak lagi ngobrol gitu bercanda Sama tetangga. Kalau di lingkungan rumah, Ulan itu bahagia ini tuh ketika ada obrolan, ada ngobrol bareng sama tetangga, ngayun gitu ya, sampai gitu. Baik. Ya, terima kasih ya Ulan sudah mau menanggapi dari rasa bahagia ini muncul, dan sebetulnya Ulan juga menyadari keberadaannya gitu ya. Bahagia ini sebetulnya ada dalam setiap harinya di diri Ulan gitu. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan nih bertanya pada Ulan. Adakah Ulan ini di dalam hidup Ulan ada step yang lain atau diri Ulan yang lain yang merasa bahwa bahagia ini harus tetap kuat nih, harus tetap ada. Nah, khususnya ketika Ulan berada di dalam rumah sendiri gitu ya, ini kan agak sulit muncul ya, seperti itu ya. Ada step yang lain yang diri Ulan bisa menguatkan bahagia ini, ada tidak? ya. Kalau boleh tahu mau ditesnya siapa itu? Apakah Ulan merasa bingung? Ada Iya. tapi bingung. Iya, jadi udah kepikiran tapi susah diomongin. Ya, oke, tidak apa-apa. Contohnya, mungkin Ulan bisa kasih contoh biar Ulan bisa mengarahkan itu apa namanya? Jadi memperbahagiakan diri sendiri aja. Kira-kira jadi mampu bisa sikap yang itu tuh muncul ketika dalam kondisi rumah, dalam keadaan yang kadang tidak Ulan sukai, sikap itu muncul bisa membahagiakan diri sendiri. Iya. Ya, tapi Ulan bingung
stabil gitu. Apakah mau dinamai itu? Bulan dari, kalau bulan ini kan bulan ya, bulan. Nah diri itu, diri yang lain itu namanya bulan. Nah oke, jadi bulan ini muncul dalam hidup bulan ini ketika dia bisa membahagiakan diri sendiri. Ya seperti itu. Ya, makna yang lainnya apa? Bulan. Ya kayak jadi diri kita tuh kayak percaya diri aja. Lebih pede gitu ya. Iya. Perilaku yang lain yang bisa membuat tadi bulan, ketika bulan ini muncul, yaitu maknanya itu bisa lebih pede, membahagiakan diri sendiri. Nah, contoh perilaku yang kita lakukan apa tuh kalau misalkan dalam kondisi seperti itu? Main HP. Selain itu ada lagi nggak? Kayak mainin hamster. Oh, kamu punya hewan peliharaan ya? Iya. Jadi itu bisa membuat orang juga bahagia, merasa ada teman gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, sekarang bulan. Sekarang saya izin berbicara dengan bulan. Apakah bulan sudah hadir? Sudah. Oke. Baik, terima kasih bulan, kamu sudah hadir di dalam hidup bulan. Lalu kemudian saya izin berbicara nih dengan kamu. Nah, kamu itu sebetulnya kan hadir pada saat bulan ini tidak baik-baik saja, dan kamu sebetulnya bisa membahagiakan diri sendiri ya. Nah, apa yang ingin kamu sampaikan pada bahagia yang memang untuk bisa saling menguatkan? Mungkin kamu ingin menyampaikan sesuatu pada bahagia, saling sampaikan sesuatu itu. Bingung. Bingung gitu ya? Iya. Bingung apa yang kita sampaikan. Jadi ya tadi kan dalam 4 bulan yang merasa bahagia ini muncul itu selalu bahagia ini muncul ketika bersama teman-teman, muncul bersama ketika ada dalam tetangga, dan bahagia ini bisa bahagia banyak bulan bahagia ya, sebenarnya lupa dengan hal-hal sedih. Lalu dia bisa dikuatkan oleh kamu Yulan, bisa dikuatkan oleh kamu ketika kamu bisa membahagiakan diri sendiri. Nah, walaupun di rumah keadaannya yang tidak baik-baik saja, kamu bisa membahagiakan diri sendiri kok gitu ya, dengan bermain handphone gitu, ataupun hal lain positif lainnya yang bisa membuat diri kamu juga bisa bahagia dengan diri kamu sendiri. Mungkin penguat apa yang ingin kamu sampaikan pada bahagia ini biar bisa saling berkolaborasi? Boleh sampaikan apapun itu biar kalian itu di antara Yulan dan bahagia ini ya berkolaborasi dan saling menguatkan diri Yulan itu sendiri. Jadi kalau lagi sedih tuh ya kayak acuhkan aja. Jadi lebih memilih ke mikirin apa yang membuat kita bahagia. Terima kasih Yulan. Sekarang saya izin berbicara dengan Pak yang bahagia. Oke. Apakah kamu sudah hadir? Sudah. Nah, bahagia tadi Yulan sudah mengatakan dan sudah menyampaikan kalau kamu lagi sedih itu acuhkan saja ketemu dia, kamu tetap selalu bahagia gitu kan, agar bahagia ini tetap bahagia melihat Yulan yang bahagia ya, seperti itu ya. Baik nih, apa tanggapannya? Coba kamu tanggapi. Ya nggak apa-apa, mungkin bingung wajar ya. Iya. Ada sedikit oke. Jadi bahagia sedang berpikir ya, sedang memproses, iya ya, aku harus apa ya yang harus aku lakukan gitu ya, seperti itu. Iya. Coba mungkin kamu tanggapi aja apa yang perasaan kamu yang menjadi bahagia, agar tetap bertahan, agar tetap selalu ada. Karena tadi Bulan juga mengatakan kalau kamu sedih acuhkan saja seperti itu. Gitu.
kegiatan ya agar lupa pada kesedihan yang dialami. Contohnya, nah, kalau direalkan, jika ada kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi sedang emosional dan lain sebagainya, kira-kira bahagia akan melakukan apa ke depannya? Kalau lagi di rumah itu kalau ada masalah ya pergi aja dari rumah, tidak jalan aja di rumah. Sesuatu yang membuat Wulan tidak nyaman, maka kamu sebagai bahagia akan mengambil tindakan pergi saja dari rumah, keluar sebentar, lalu kemudian mencari sebuah kegiatan yang lebih positif yang bisa membuat bahagia gitu. Baik, terima kasih. Nah, sekarang saya ingin kembali kepada diri Wulan. Apakah Wulan diri Wulan sudah hadir? Sudah. Nah, Wulan, tadi ada part-part kamu yang lain ya, ada bahagia, lalu kemudian ada Yulan. Bahagia ini sudah berkomunikasi dengan Yulan dan sudah saling menyampaikan satu sama lain, sudah saling menyampaikan dan sudah saling menanggapi. Nah, lalu kemudian saya izin bertanya nih, Wulan, adakah diri Wulan yang lain yang membuat diri Wulan ini lebih positif lagi gitu, atau lebih lebih bisa berkomitmen dari keduanya yang bisa membuat saling lebih menguatkan, lebih saling mengayomi, lebih saling semuanya ini berdiri dengan tegak gitu ya, seperti itu. Ada tidak? Nggak ada. Mungkin belum terpikir atau mencari dulu ke dalam. Nggak ada, soalnya kalau lagi sedih gitu ya udah gitu aja. Mungkin saya ulang ya pertanyaannya. Ini di dalam diri Wulan ini tadi ada diri Wulan yang ada bahagia, lalu ada Wulan. Nah, kemudian coba cari satu lagi yang merasa bahwa diri Wulan ini lebih positif lagi, lebih produktif, misalnya lebih menjadi Wulan lebih berdaya, lebih membuat Wulan lebih percaya diri dan lain sebagainya. Sepertinya ada, tapi Wulan mungkin bingung juga ya, itu apa ya? Sepertinya ada. Insya Allah itu ada. Contohnya Wulan bisa sepercaya diri itu loh. Contohnya Wulan bisa seberani itu, berani ya, seberani itu. Nah, contohnya seperti itu. Berarti ada diri Wulan yang lebih produktif lagi, lebih positif daripada yang tadi, lebih mendominasi yang mungkin belum Wulan sadari sebetulnya. Coba ada? Oh ada. Oke, sekarang ada apa itu? Kalau Percaya diri. Percaya diri. Percaya diri ini pada situasi apa? Kalau lagi ada masalah udah dibilangin nyalahin semua ke Ulan. Udah gitu Ulan percaya diri masalah Ulan juga gitu. Ulan buat apa, buat masalah apa enggak. Pede ini muncul yaitu ketika kalau lagi ada masalah semua orang nyalahin Wulan, ya. Tapi Wulan dengan percaya dirinya ini bukan salahku gitu ya. Iya. Lalu kemudian makna dan fungsinya apa untuk Wulan ini? Percaya diri ini bisa membuat Wulan menjadi seperti apa? Kehadiran PD ini membuat Wulan seperti apa? Kayak ya percaya
PD ini kami muncul ketika pada kita ada masalah, ketika orang lain menyalahkan kamu dengan sepercaya dirinya, dan kamu bodo amat lah, ini bukan salahku gitu ya, seperti itu. Ada tidak dalam kondisi percaya diri ini muncul selain dalam kondisi seperti ini? Kamu pede dalam kondisi apa saja nih? Kalau lagi di sekolah, dalam hal apa saja? Kalau kayak kan kalau ada yang lupa suka kayak kalau guru itu nyuruh gitu. Nah kadang ada yang jatuh kan suka laki-laki kalau suka gitu wah ulah awas ya ulah kemana gitu mau udah ulah terus kayak itu suka ulah teh bodo amat kalau emang masuk buktikan kalau ulah salah gitu. Jadi seperti itu, jadi orang lebih ketika orang merasa bahwa diri ini tidak salah, orang bisa memberanikan diri, percaya diri, orang bisa membuktikan tidak memperdulikan apa kata orang gitu ya. Iya. Jadi percaya diri itu muncul pada kondisi seperti itu. Iya. Baik, terima kasih ya percaya diri. Sekarang saya ingin kembali lagi pada diri Wulan. Sekarang diri Wulan sudah hadir? Sudah. Baik. Wulan. Tadi Wulan sudah berdasarkan komunikasi di antara ketiganya ya. Iya. Di antara ketiganya yaitu ada bahagia, lalu ada diri Wulan, lalu ada percaya diri. Maka dari ketiga ini berkolaborasi saling bersatu pada diri Wulan. Mau dari ketiga Wulan yang empat yang lain ini bersatu di dalam diri Wulan menjadi Wulan yang terbaik untuk versi yang kita menghadapi segala sesuatu yang membuat Wulan tidak nyaman, Wulan hadir di dalamnya dan Wulan mengingat bahwa semuanya ada dalam diri Wulan seperti yang Wulan rasain saat ini. Kita sekalian bersatu, saling mengenai kira-kira apa yang terjadi pada hidup Wulan ketika semuanya Wulan ini yang sekarang dirasain apa? Bahagia. Iya. Dan apa-apa apapun yang terjadi dalam hidup ini ya Wulan bahagia dan sepercaya diri itu. Iya. Baik. Sekarang saya ingin coba Wulan kembali pada situasi, membayangkan pada situasi ketika Wulan merasa ada dalam kondisi tidak baik-baik saja, dalam kondisi yang memancing emosi, yang membuat Wulan tidak bisa mengontrol pada situasi itu, dan yang biasanya Wulan lakukan melukai diri. Kira-kira kalau sekarang dalam kondisi Wulan yang sebagian percaya diri ini menyatu kuat di dalam diri Wulan yang sejati itu, kira-kira Wulan akan melakukan hal apa kalau dalam kondisinya tenang ini, bahagia ini, percaya diri ini? Menghadapi kondisi apa yang akan dilakukan? Apakah kondisinya akan jauh lebih baik? Iya. Baik. Apakah di sana Wulan jauh merasa lebih bahagia dari sebelumnya? Iya. Baik, terima kasih Wulan sudah mau berkomunikasi dengan diri Wulan. Wulan mengambil tindakan dan perilaku jauh lebih baik dari apa yang terjadi dari sebelum-sebelumnya. Berarti nanti kalau dalam kondisi itu Wulan menyikapinya biasa saja kan? Iya. Ya, tidak dengan emosional, tidak dengan melukai diri. Iya. Terima kasih Wulan. Sekarang Wulan boleh membuka mata secara perlahan. Nah,
lebih kayak ngomong juga kayak kan pas awal ketemu ibu tuh kayak gugup gitu. Kaku Iya. gitu ya, takut juga ada nggak? Takut ada yang salah Oke, ngomong. oke. Kalau sekarang Mulan jauh lebih baik Iya. ya, kalau Mulan merasakan hidup yang merasa percaya diri gitu seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang Mulan rasain ini bisa direfleksikan ya di dalam kehidupan Mulan sehari-hari ke depannya. Lalu kemudian ketika Mulan ada dalam kondisi yang tidak baik saja, dalam kondisi yang tidak nyaman, ingatlah pada hal diri Mulan yang sejati ini bahwa Mulan bisa melakukan perilaku yang lebih positif gitu, yang bisa melakukan perilaku yang lebih baik. Di perilaku itu bisa membuat yang tidak merugikan diri Mulan. Ya, siap Mulan melakukan itu, siap insyaallah ya. Mulai kapan? Mulai besok. Kalau jawabannya besok, setelah besok jawabannya apa? Apakah akan besok lagi? Sungguhnya di kalender tidak ada hari besok. Bagaimana kesepakatannya? Mulai kapan? Mulai Besok. Kalau besok jawabannya seperti apa ya? Kalau dianalogikan nih, saya analogikan ya seperti ini. Makan gratis gitu ya besok. Oke, kamu nih misalkan makan gratisnya, bisa makan gratis besok ya, atau diskon atau apa ya, atau harganya lebih murah, terus jangan ini tulisannya besok ya, ini trik marketing ya. Terus kamu ketemu besok nih, terus kamu kalau hari ini bayar misalkan ini makan gratis ya, tapi besok terus sekarang kamu makan bayar nggak? Enggak, bayar. Berarti besok kan gratisnya. Iya. Besok lagi kamu datang bayar nggak? Bayar. Ya, berarti logikanya kapan masih ya. Kalau besok pasti tidak ada bayar, tetap aja pengulangan ya seperti itu ya kan? Ya. Ini gimana nih? Kalian apa Sekali ya. Senin depan aja. Kenapa? Senin depan aja. Senin depan. Depan yang mana nih? Berapa ya? Coba. Sekarang itu tanggal berapa? Itu tanggal 20. Tanggal 20. Tuh. Pertanyaan saya, kenapa tidak dilakukan mulai hari ini, saat ini? Takutnya ada masalah lagi. Ini baru maksudnya. Ya. Makanya tadi di dalam bulan sudah mau berkomitmen dan berusaha agar ketika ini memang muncul, akan melakukan hal yang positif. Nah, penguatan dari saya adalah mulai kapan bulan akan bisa berkomitmen dengan hal itu? Insya Allah sekarang. Masya Allah. Sekarang kita sepakati sekarang. Mudah-mudahan jawaban bulan yang berkata saya berkomitmen mulai sekarang saya akan melakukan hal-hal yang positif dan menghindari hal-hal yang merugikan diri, dan bulan akan menghindari perilaku yang melukai diri lagi. Deal? Iya, benar. Oke, baik.